Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa lagi di dalam serial motovlog ini ya. Mungkin sudah 1 tahun lebih kalau tidak salah. Dan apalagi untuk kegiatan motovlog kita pada bulan Ramadan. Mungkin terakhir itu kalau saya tidak salah tahun 2023 atau tahun 2024 ya. Oke teman-teman, jadi untuk sekarang ini kita bertepatan lagi dengan bulan puasa Ramadan. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam Ramadan 1447 Hijriah ini. Dan untuk hari ini itu sudah jalan 1 minggu lebih ya teman-teman untuk puasa Ramadan. Jadi sebenarnya saya sedikit terlambat tentunya pastinya untuk serial konten motovlog kali ini. Namun tidak apa-apa, sekalian kita tes juga untuk sebuah action cam yang sudah menemani saya sekitar ya mungkin 1 tahun lebih ini ya, dari tahun 2024 awal. Oh, dan udah 2 tahun ternyata. Oh, tidak. Ini dari tahun 2024 akhir bulan Desember kalau saya tidak salah ya teman-teman. Saya membeli action cam ini dan ini kita manfaatkan untuk salah satunya serial motovlog seperti ini. Dan by the way, bagi kalian yang bertanya-tanya, ini saya masih berada di tempat tinggal saya, di hometown, di kampung halaman, yaitu di Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Hari ini kita keliling-keliling lagi di kota kita tercinta ini ya. Kita akan lihat seperti apa kondisi di memasuki pertengahan Ramadan 1447 Hijriah di tahun 2026 Masehi. Kita akan lihat apakah masih ramai orang ngabuburit. Ya kalau biasanya awal-awal bulan puasa Ramadan 1445, 446 dan sebelum-sebelumnya itu cukup banyak ya teman-teman di awal Ramadan. Kemudian masuk pertengahan hingga akhir Ramadan itu semakin berkurang. Ya mungkin saya tidak tahu ya. Sepertinya untuk semua daerah rata-rata sama seperti itu. Menyambut euforia Ramadan dengan hati gembira, dengan rasa syukur, dengan rasa bahagia. Ya tentunya kita hendaklah bersyukur karena masih dipertemukan dengan bulan puasa Ramadan di tahun ini ya teman-teman. Oke, by the way, untuk kalian yang bertanya juga, ini saya menggunakan DJI Action 4 di resolusi 2,7K dan ini masih menggunakan mic eksternal sama seperti konten motovlog sebelumnya yang terakhir. Itu saya menggunakan mic eksternal dari TNW A37 ya. Beginilah untuk kualitas suaranya. Dan mungkin kalau suaranya kurang begitu jelas, saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya belum menemukan bagaimana settingan yang pas untuk meletakkan mic ini ke ke dada, ke ke baju, karena mic ini jenis mic clip on yang menggunakan magnetik. Dan tentunya ini kondisinya sekarang terekspos kena angin. Jadi kalau mungkin kita agak ngebut, agak kencang, nanti suaranya akan sedikit berantakan, akan ada suara noise. Ini saya matikan untuk noise cancellation ataupun noise reduction ya. Jadi ini ya mode standar saja ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kita lihat sekarang untuk kondisi jalanan. Ini kita berada di Jalan Padang Panjang di kawasan perkantoran. Di sebelah kanan ada rumah dinas ketua DPRD, ada yang berjualan takjil dan ya minuman untuk berbuka puasa. Ya ini saya harap untuk hasil videonya atau hasil gambar ini bagus, tidak overexposure ya. Karena tadi ini saya sempat naikkan settingannya di plus 0,7 atau plus 1,3 ya teman-teman. Nanti akan saya cantumkan, akan saya tulis di video ini. Dan ya tadi itu kondisinya mendung, baru selesai hujan sekitar jam 3. Sekarang sudah jam setengah 5, memasuki jam 5 sore. Kembali cerah lagi seperti ini ya. Dan untuk settingannya ini saya lupa turunkan exposure value nya. Semoga tidak overexposure ya. Nah teman-teman semua, kalau kalian bertanya juga apakah DJI Action 4
masih worth it untuk digunakan, masih worth it untuk dibeli di tahun 2026 ini. Kalian bisa lihat dengan menonton video ini. Tapi menurut saya pribadi, jawabannya tentulah masih sangat worth it, karena seperti yang kita semua tahu, si DJI Action 4 ini dia memiliki resolusi yang tinggi untuk merekam video, bisa mencapai 4K, kemudian dengan frame rate yang juga tinggi di 120 fps. Bayangin aja, handphone mana yang bisa sampai 120 fps kecuali flagship. Ya memang antara HP, Android, iPhone apapun itu dengan Action 4 ini memiliki perbedaan ya. Perbedaannya kalau Action kamera action apapun, bukan cuma DJI Action 4, dia memiliki istilahnya fokus yang luas. Jadi dia tidak bisa untuk autofocus, ngedetect fokus dekat kemudian jauh. Jadi dia bisa kita katakan all range ya, untuk semua cakupan itu difokuskannya. Dan ada sedikit keterbatasan kalau kita ingin close up suatu objek, dia tidak akan bisa fokus, akan blur seperti itu ya. Tapi ya itu tentunya tidak akan menjadi masalah, karena toh juga tujuan utamanya itu untuk digunakan outdoor, untuk action, untuk mendapatkan, maksud saya untuk mengambil detail sebanyak-banyaknya dari lingkungan yang kita shoot. Seperti itu ya, kurang lebih ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya bisa sampaikan, ini menurut saya subjektif, si Action 4 ini masih sangat-sangat bagus untuk kita gunakan, untuk kita pakai di tahun 2026 ini. Ya mengingat harganya juga masih jauh lebih terjangkau bila dibandingkan dengan si DJI yang baru, yaitu Action 6. Tapi kalau kalian punya budget lebih, ya silahkan ambil DJI Action 6 ya teman-teman. Tapi kalau budgetnya pas-pasan, silahkan lirik Action 4 maupun Action 5 Pro. Ini saya menggunakan Action 4 di saat DJI Action 5 Pro rilis. Jadi setelah DJI Action 5 Pro rilis, saya beli Action 4 karena harganya turun sangat jauh, sangat drastis waktu itu. Mungkin penghabisan stok saya kurang tahu juga. Tapi setelah saya beli, setelah restock kembali, harganya kembali normal seperti sedia kala. Jadi ya bisa dikatakan saya membeli ini dengan sangat momennya sangat pas teman-teman. Momennya ya ketika diskon, dan diskonnya itu nggak tanggung-tanggung, dari harga normalnya 5.500.000 saya beli di harga 3 juta pas, bahkan 2.900.000 berapa gitu kemarin. Oke, sekarang kita kembali lagi ke jalan. Aduh, nih tuh seperti itu teman-teman. Kita kalau di jalan harus sabar. Nih satu lagi, plat dinas ya. Terkadang kita harus banyak-banyak mengalah, banyak-banyak bersabar. Salah satu ujian hidup yang memang selalu dan akan selalu kita hadapi sebagai seorang manusia biasa, sebagai seorang insan. Ini kita berada di kawasan Kolonel Berlian, Kota mana? Kita coba ke kanan ya, tuh lihat orang-orang sedikit, sebagian memperhatikan saya. Ya seperti biasa, mungkin agak merasa ke distract, agak merasa terganggu dengan adanya kamera ini ya. Saya kurang tahu juga sih teman-teman, apa yang menyebabkan mereka agak risih, mungkin karena melihat ada kamera. Waduh, ini mataharinya sangat terang di sebelah kanan. Wow, lumayan ramai ternyata ya di Sabtu Minggu puasa Ramadan. Seperti inilah untuk kondisinya di Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Ada kejadian sepertinya teman-teman, atau kenapa ini ya? Di sebelah kiri ini ada klinik kasih ibu. Oh, bukan kejadian apa-apa. Ini orang yang mau berobat. Para pasien
klinik. Tadi dia agak kesusahan untuk memutar balik mobilnya. Sekarang kita berada di kawasan Tebet Rukis. Ini simpang 3 Tugu Rendio. Simpang Rukis ya kalau biasa disebut oleh warga lokal, warga sini. Aduh, ada badut. Orang-orang paham lagi saya teman-teman. Egonya maksudnya gini loh, sekalian lah kalau egonya tinggi, ya gimana ya, jangan ragu-ragu gitu bawa kendaraan. Cobalah kalian lihat tadi, pelan dia, terus udahlah tahu dia mau mentingin dirinya kan, mau maju. Kemudian mobil di sebelah kanan itu tadi juga mau maju. Dua-duanya sama-sama egois, tapi sama-sama ragu. Akhirnya yang terjadi adalah stuck di tengah-tengah jalan. Nggak tahu siapa yang mau maju. Si cewek yang pakai motor juga ragu mau maju lagi, padahal dia sudah menutup jalan. Dan si mobil juga membuat ini si perempuan ini jadi ragu gitu ya. Begitulah di jalanan. Oke, kita bahas sedikit tentang isu di Indonesia akhir-akhir ini yang ya selalu aja ada ya hal-hal yang apa ya, boleh dikatakan luar biasa, di luar akal, di luar nalar, di luar nurul yang terjadi di negara kita ini. Ya beginilah ya, warga plus 62, saya sampai muak kadang-kadang, saya sampai malas buka sosmed itu. Kenapa? Karena ya gitu, ada aja gebrakan lagi, ada aja kasus. Kemudian saya lebih concern itu terhadap ya, kalau pemerintahan tentu saya sangat concern ya teman-teman. Terlebih lagi dunia pendidikan saat ini yang kita tidak bisa katakan sedang baik-baik saja. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita logiskan seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu teman-teman? Jadi dunia pendidikan ini kita ambil satu contoh sekarang. Saya tidak menentang kebijakan pemerintah juga ya, tapi kalau kritis boleh kan kita mengkritik, kemudian ya kritik disertai dengan saran tentunya. Kita ambil satu contoh, MBG, makan bergizi gratis. Menurut kalian, apakah MBG ini besar dampaknya dan dampaknya itu positif, atau justru malah dampaknya justru ke arah negatif? Kalian silakan berpendapat, berkomentar. Tapi saya rasa jawaban kita semua sama ya. Terutama kalian yang seumuran dengan saya, para Gen Z awal yang saat ini ya sudah mulai berkecimpung. Ada yang bekerja, ada yang lanjut kuliah lagi, ada juga mungkin yang masih belum mendapat pekerjaan. Kita doakan supaya semoga cepat mendapat pekerjaan ya teman-teman kita semua, Gen Z awal ini. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan. Ya, saya rasa pendapat kita semua sama. Untuk MBG ini, kita semua tidak menyukai salah satu kebijakan pemerintah yang satu ini ya. Kenapa? Karena jujur terus terang, ini sangat boros dan sangat buang-buang anggaran. Kita bisa katakan belak-belakan kalau MBG ini sangat buang-buang anggaran. Iya, kalau buang-buang anggaran tapi dampaknya bagus. Ini sangat-sangat tidak realistis teman-teman. Coba kalian bayangin, satu dapur MBG itu bisa untuk mensuplai sekitar 3 ribuan atau 4 ribuan siswa. Nah, kemudian kalian kalikan saja satu porsi itu 10.000 rupiah teman-teman, berarti sekitar 300 juta dalam satu hari. Nah, kalau kita kalkulasikan lagi, ternyata MBG ini menghabiskan dana mencapai 1,2 triliun per hari. Kalian bayangin, satu Indonesia. Ya, kalau saya tidak salah sekitar segitu ya, 1,2 triliun per hari untuk
di Indonesia ini. Bayangin uang sebegitu banyak kalau kita bangun dengan sarana prasarana umum, fasilitas yang penting yang bisa kita gunakan bersama-sama, atau sesuai dengan peruntukannya tadi, ya uang itu coba kita buat beasiswa untuk siswa ya, untuk siswa-siswa yang kurang mampu, atau untuk siswa yang berprestasi, atau lebih bagus lagi kalau untuk memberdayakan tenaga-tenaga pengajar, guru, tenaga pendidik, yang kita semua tahu bahwa guru di Indonesia saat ini belum bisa kita katakan sejahtera ya dalam segi apapun. Yaitu saya tahu pemerintah terus berupaya, pemerintah terus bekerja keras bagaimana supaya guru-guru ini bisa kedepannya lebih baik dalam hal pendapatan, dalam hal apapun ya, menyangkut kesejahteraannya. Akan tetapi justru malah kenapa kebijakan itu diarahkan ke program makan bergizi gratis yang kita semua tahu, kita semua bisa menerka bahwa di dalam program ini masih banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi. Nah, akan tetapi pemerintah kita bukannya justru evaluasi ya, malah mereka membangga-banggakan bahwa oh ini program berhasil karena tingkat error atau tingkat apa istilahnya kemarin ya teman-teman, tingkat keberhasilannya itu mencapai 99,99 berapa persen, itu cuma 0,0 berapa persen itu dibilangnya kan, dari sekian banyak porsi hanya beberapa yang terjadi keracunan. Ya kalau pola pikirnya seperti itu, mau gimana ini Indonesia ini mau maju? Coba kalian bayangin. Jadi tolak ukurnya mau dianggap ini suatu program itu tidak berhasil kalau tingkat keracunannya misal di atas 10% gitu. Ya kalau mencapai sebanyak itu ya, coba dipikir pakai akal, pakai logika. Kalau 10%, berapa orang siswa kita yang keracunan dan kemudian baru kita kategorikan ini program gagal. Justru ya harusnya dengan satu orang keracunan itu kita merasa bersalah, bukannya kita merasa oh masih aman gitu karena baru 1, baru 100, baru 1000, baru 10.000, kemudian baru 1 juta, berapa gitu pola pikir para boomers, menganggap keracunan itu hal biasa, perlu dinormalisasi karena cuma berapa persen gitu. Ya sekalian aja kalau gitu nggak usah dipedulikan nyawa orang ya, keselamatan orang, kesehatan orang. Saya jengkelnya di situ kemarin teman-teman. Kenapa bisa-bisanya entah siapa yang membisiki presiden kita dengan hal seperti itu. Tapi saya harap ya jangan lagi ada statement-statement yang keluar seperti itu. Kasihan. Coba bayangin jadi keluarga korban yang anaknya kena dampak keracunan kemudian dibilang ini programnya berhasil karena yang berhasil atau yang tidak keracunan itu sampai 99% sekian lah berapa itu. Kasihan. Kan judulnya tadi makan bergizi gratis. Kalau bikin keracunan ya coba dipikirkan. Ini mau boro-boro kita mau mengkategorikannya atau menyebutnya makan bergizi gratis ya. Itu disebut dengan makanan layak untuk porsi makan siang saja sudah sangat-sangat bagus sebenarnya. Di beberapa daerah, memang ada beberapa daerah yang mungkin benar-benar memanfaatkan anggaran itu terserap dengan sebaik mungkin, sehingga ya mendapatkan katakanlah porsi yang layak ya. Tapi berapa banyak juga daerah yang bahkan kita tidak bisa menyebut itu sebuah makanan bergizi ya. Cuman satu buah pisang, saya tidak tahu itu pisang apa, pisang yang kecil, kemudian 1 lembar satu lembar apa itu namanya, keju ya, kayak gitu, ubi 1 lagi, dan itu untuk 2 hari, ya ampun. Jadi gimana maksudnya, hari pertama ini silakan ini anak-anak makan pisangnya karena takut busuk gitu, besoknya makan ubi gitu ya sama si kejunya, baru kemudian
setelah selesai 2 hari itu ambil lagi dengan menu yang sama. Kan lucu sekali. Aduh, kalau kita mau pikirkan, saya rasa tidak perlu orang yang berpendidikan tinggi, tidak perlu orang yang kuliah tinggi-tinggi. Orang biasa, orang awam atau anak kecil pun bisa tahu, bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dikatakan berhasil, mana yang dikatakan belum berhasil. Masyarakat umum pun itu bisa tahu ya. Kita semua waras gini loh. Kita semua waras, kita semua bisa berpikir, kita semua tidak bisa dibodoh-bodohi. Masyarakat kita semua ini sudah pada pintar. Terlebih lagi sekarang para gen milenial sudah mendominasi estafet dunia kerja. Mereka sekarang yang rata-rata memimpin, menggantikan gen boomers. Kemudian ini Gen Z, ya generasi-generasi awal dari Gen Z ini sudah mulai masuk ke ranah pemerintahan, kemudian masuk juga ke dunia kerja. Nah, itu kita harapkan semoga bisa sedikit membenahi, setidaknya bisa sedikit membenahi Indonesia ini ke arah yang lebih baik, semoga. Terutama harapan besar kita kepada para guru, kalian para guru dimanapun berada, ya, walaupun sekarang pendidikan kita bisa kita katakan sedang tidak baik-baik saja, anggaran entah kemana-mana dikurangi, semua aspek itu efisiensi anggaran, tapi tentunya kita terus berharap semoga kedepannya Indonesia ini bisa menjadi lebih baik lagi ya. Itu harapan kita semua teman-teman. Oke, sudah cukup panjang videonya teman-teman semua. Saya tidak tahu ini mencapai berapa menit nanti untuk videonya dan akan menjadi berapa gigabyte. Semoga dengan video yang sudah saya buat ini kita semua menjadi tercerahkan, kita semua bisa mengambil sisi positifnya ya teman-teman. Oke, teman-teman semua, thanks for watching this video and see you in the next time in the next content of Motovlog. Yo.